Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Pagi ini atas izinnya kita bisa bertemu kembali di kajian Hikari Parenting School ya. Alhamdulillah pembicara sudah hadir. Semoga kita semua yang ada di sini ya, semoga ini adalah ibu-ibu pilihan yang dikehendaki oleh Allah ya hatinya untuk menghadiri kajian kita pagi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tak lupa kita lantunkan bagi junjungan kita, teladan kita yang mulia Muhammad SAW. Semoga sampai akhir hayat kita nanti kita masih tetap istiqomah ya berada di jalan ini, jalan Islam, dan insya Allah semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil akhir. Ya, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, pagi ini kita sudah kedatangan seorang pembicara yang akan menyampaikan, kita akan mendengarkan paparan beliau. Beliau ini seorang guru yang sudah puluhan tahun ya, insya Allah ya, malang melintang di dunia pendidikan ya, dan insya Allah beliau ini pakarnya. Semoga nanti ibu-ibu di sini akan mendapatkan bisa memetik pelajaran dari beliau ya, insya Allah. Kita langsung saja untuk berkenalan dengan beliau. Langsung saja ya Bu Janah, silahkan memperkenalkan diri, kemudian silahkan langsung ke materi. Ya, baik. Terima kasih Bu Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hebat di sini, ibu-ibu semua ya. Ada bapak-bapaknya, nggak boleh, orang tua hebat di sini ya. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya saat ini berprofesinya menjadi guru ya. Jadi dari tahun 2004 sampai sekarang saya masih berprofesi menjadi guru di SDIT Nur Fatahillah, daerah Serpong, Tangerang Selatan. Memang itu di flyer ada bacaan Komnas Perlindungan Anak. Itu waktu saya jadi mahasiswi, Bu. Jadi bukan kerja di situ, tapi lebih ke biasa mahasiswi magang. Itu kurang lebih 4-6 bulan di sana. Dan memang di sana banyak belajar dengan itu ya, LSM yang ada dan kerjasama dengan Komnas PA, Perlindungan Anak. Saya sendiri tinggalnya di Pondok Ranji, Jalan Menjangan. Mungkin kan banyak menjangannya, menjangan 1, menjangan 2, nah saya di menjangan 1D-nya. Saat ini juga anak-anak saya masih duduk di sekolah, Bu, jadi belum ada yang kuliah, masih di tingkat SMP dan SD. Dan untuk suami saya itu bekerja di lembaga amil zakat. Baik Ibu-ibu, mungkin itu ya perkenalannya ya, sekadarnya. Langsung ke materi ya, Ibu-ibu dan Bapak atau orang tua hebat semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pembina Pembimbing Hikari, Ibu Hifizah Nur MPD, lalu pengurus Hikari, dan ibu-ibu hebat, orang tua hebat yang ada di webinar ini. Salawat serta salam, tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa meniru dan menjalani sunnah-sunnahnya. Baik Ibu-ibu,
Demikian dari saya untuk perkenalan dan awalan kata ya. Sebelumnya saya tanya slide-nya muncul tidak Ibu-Ibu? Muncul nggak Bu Nuning? Muncul, Bu. Muncul, alhamdulillah. Baik. Di sini saya diberikan tema tentang gimana sih kerjasama guru dan orang tua pada PJJ anak untuk semangatnya. Nah, kita tahu sendiri ya Ibu-Ibu ya, anak ketika PJJ maka namanya juga PJJ. Akhirnya apa? Orang tua yang menjadi guru di rumah gitu. Dan banyak hal yang tidak sedikit dikeluhkan oleh orang tua. Wah, anak saya seperti ini, kesulitannya seperti itu gitu. Nah, sebelumnya kita tahu dulu kenapa sih PJJ itu ya, ini kan ada perubahan di sini. Dahulu untuk tempat gitu ya. Dahulu itu kita namanya anak sekolah ya di sekolah gitu. Kita datang pagi-pagi gitu kan ya. Biasanya nih mamah-mamah cantik gitu ya. Apa tuh? Ibu-ibu yang cantik pagi-pagi itu udah siap gitu ya. Anaknya udah siap. Lalu juga sudah siap mengantar anak-anak ke sekolah gitu ya. Dan nanti ibu-ibu sudah dapat jadwal kira-kira nanti mau jemput anak jam berapa gitu. Nah, peralihan pembelajaran PJJ dari sekolah menjadi di rumah ini juga sesuatu yang baru gitu ya. Bahkan ketika awal mungkin di sekolah-sekolah tertentu yang belum persiapan, ini sepertinya kok ini mah orang tua yang ngajarin, ini gurunya ngapain seperti itu. Lalu yang kedua, peralihan pembelajaran yang lainnya adalah waktu. Ibu-ibu atau orang tua sudah punya waktu untuk jam sekolah khususnya gitu ya. Oh iya nih, anak saya masuk jam 7, nanti jam 10 udah dijemput gitu ya. Tapi saat ini ya akhirnya jamnya itu bisa jadi kapan saja gitu. Tugas yang misalnya ya tugas yang harus dikumpulkan besok gitu ya. Jadi itu kayaknya waduh ini kok waktu saya tersita buat mendampingi anak saja ya. Mungkin ada orang tua yang seperti itu. Padahal kerjaan banyak seperti itu. Lagi-lagi orang tua jadi merasa kesulitan seperti itu. Mungkin ya sama seperti guru yang dirasakan oleh guru, kan biasanya ketika kita sudah selesai pembelajaran di kelas, kan tinggal pengulangan aja ya, maksudnya kita paling berpesan ke orang tua, kita sudah belajar ini dan itu mungkin ada di LMS-nya, atau di grup WhatsApp orang tua, gitu ya. Jadi sudah jelas tuh hari itu sudah belajar, gitu, tinggal mengulang. Akan tetapi guru pun karena dengan settingan kapan saja gitu ya, waktu guru pun sama, oh iya saya harus jawab WhatsApp, malam-malam nih ibunya baru pulang kerja gitu ya, saya juga udah ngantuk, ngoreksi juga gitu. Nah seperti itu yang banyak juga dikeluhkan oleh guru-guru. Lalu bagaimana peralihan pembelajaran selanjutnya tentang kegiatannya? Kegiatannya ketika masih sebelum PJJ itu kegiatannya kan di rumah itu hanya mengulang gitu. Orang tua hanya tadi belajar apa gitu ya, atau orang tua kan biasanya mungkin sudah dapat ya, mungkin di sekolah-sekolah ada yang hari ini Bunda program bulanan, program pekanannya anak-anak belajar ini gitu ya. Jadi orang tua udah tahu dan dia tinggal mengulang atau persiapan untuk nanti besok misalnya pembelajaran besok seperti itu. Akan tetapi dengan PJJ ini sepertinya orang tuanya kok jadi bimbing sepenuhnya ya gitu ya. Anak kok kayaknya nggak ngerti ya gitu ya. Dan kita ngelihat sikap anak di rumah gitu ya, mungkin yang baik secara daring gitu ya.
ini kok jadi main-main terus ya, seperti itu. Itu juga sebuah hal yang harus kita lihat atau kita hadapi gitu ketika masa PJJ ini. Selanjutnya Ibu-ibu, sama seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa ibu-ibu itu ya orang tua mengetahui PJJ apa sih namanya PJJ yang nggak datang ke sekolah gitu ya, atau guru nggak ngajar. Nah ini sebenarnya kan mungkin sudah 2 tahun ibu-ibu udah pinter ya, orang tua udah tahu gitu ya, udah hebat di sini. Bahwa PJJ itu bentuknya ada 2. Yang pertama adalah daring dalam jaringan, yang kedua adalah luring luar jaringan. Nah untuk daring ini ibu-ibu harus bisa memfasilitasi anak-anak misalnya dengan Zoom meeting atau Gmeet atau WhatsApp group. Nah, di sini kan lagi-lagi pastikan ada jamnya. Wah, HP saya dipakai. Kenapa? Maaf ya, mungkin yang biasa apa ya namanya ya, mungkin jualan ibu-ibu itu ya. Maaf ya, HP saya nggak bisa slow respon. Kenapa dipakai sama anak sekolah gitu kan ya, sering baca status-status orang tua. Maaf slow respon, HP sedang dipakai PJJ misalnya seperti itu. Dan itu juga butuh lagi-lagi HP orang tua atau perangkat yang dimiliki orang tua. Nah, ini kan kadang gitu ya, oleh guru itu suka ini, mereka misalnya bentuk daringnya hanya bentuk WhatsApp group. Ya, si anak mungkin bisa langsung lihat HP orang tuanya gitu. Tapi yang jadi permasalahan, misalnya anak dalam satu rumah itu bukan hanya satu, tapi dia ada 3. Wah, butuh 3 perangkat Bu Guru gitu ya. Gantian Bu Guru gitu ya. Jadi sampai misalnya teman saya itu dia mengajar di sekolah negeri di Tangerang Selatan, memang ada beberapa ya orang tua yang tadi kesulitan perangkat itu gitu. Dan akhirnya apa? Ketika absen, si anak yang satu ini absen, kan harus misalnya absen dulu gitu ya. Absen itu bisa sampai jam 9 malam. Dari pagi sampai 9 malam gitu ya. Ibu bayangkan guru tuh ngeliatin HP terus ya. Nah, itu kan juga sama jadi permasalahan bagi guru dan orang tua. Lalu begitu juga dengan bentuk PJJ yang luring. Bentuk PJJ yang luring, nah terkadang itu juga ini menjadi sebuah PR buat orang tua. Kan biasanya ya udah, misalnya ada ibu pekerja atau ibu yang sudah punya schedule tertentu gitu ya ibu-ibu. Tapi dia harus pengambilan dan pengumpulan tugas di sekolah gitu. Mereka kata bu gurunya sekarang gitu. Ya kan mau pagi-pagi ya dia harus ke sekolah. Aduh ini kan yang sekolah jadinya orang tuanya bukan anaknya gitu ya. Dan akhirnya sampai ibu-ibu ya mungkin tapi saya tidak cantumkan di sini. Ketika kemarin setelah yang bulan Februari ya, bulan Februari sekarang ya, bulan Januari Februari itu naik gitu ya. Ternyata survei dari KPAI itu lebih setuju walaupun Omikron naik 50% orang tua tuh ingin tetap tatap muka. Kenapa? Karena tadi kesulitan jika harus tadi mengambil, mengumpulkan tugas. Nah, ini mungkin di daerah Tangsel. Tapi bagaimana dengan misalnya daerah-daerah yang ada di luar Pulau Jawa, Bu, gitu. Nah, itu lebih perjuangannya lebih hebat lagi, Bu. Saya kan suka ikut pelatihan gitu ya, guru se-Indonesia, baik secara daring ya, tapi pelatihannya itu bisa misalnya 1 minggu atau 2 minggu tanpa ini ya, tanpa bertemu ya. Alhamdulillah dengan kondisi pandemi ini juga ada hikmahnya. Jadi semua kebijakan-kebijakan yang dari Kemdikbud ya, dari Dinas Pusat itu tanpa harus menunggu dulu. Jadi guru tuh bisa langsung bisa mengakses gitu ya. Dan banyak
perubahan-perubahan yang positif selain ya tadi negatifnya ada. Nah, itu sampai mereka misalnya melakukan guru kunjung atau home visit. Nah, mungkin ya, apalagi kan ketika awal awal tahun ajaran baru, kita biasanya nggak tahu nih murid kita apa. Nah, itu menjadi tugas orang guru untuk tadi datang langsung kunjungan gitu ya. Kalau Tangsel mungkin kan dekat ya Bu ya, Tangerang Selatan pakai Grab bisa atau pakai motor sendiri atau kendaraan sendiri bisa. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya, rekan-rekan guru saya yang ada di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan dia paling luar lah gitu ya. Itu perjuangannya lebih hebat lagi Bu. Jadi home visit-nya itu bisa sebulan sekali gitu. Karena biasanya mereka ya tadi anak-anak itu mengandalkan ya memang belajar itu di sekolah gitu. Dan akhirnya untuk kondisi seperti ini, kenapa mungkin sekarang guru-guru itu sudah disosialisasikan namanya kurikulum merdeka ya. Jadi guru bisa memilih pakai kurikulum yang mana. Dan ini juga sebenarnya kalau secara ini ya, secara Islam ya itu lebih bagus, bukan bagus ya. Maksudnya anak kita bisa menyesuaikan dengan kurikulum merdeka itu setiap pembelajaran kalau sekolah-sekolah Islam itu bisa memuatkan nilai-nilai akidah di sana seperti itu. Ya tentunya ada untung ruginya juga gitu. Walaupun kan sesuai dengan amanat Sisdiknas, kalau misalnya sekolah itu ada agama lain ya, maka itu kewajiban sekolah itu harus menyediakan guru agama tersebut kayak gitu. Tapi ini bisa memang harus seperti itu untuk memenuhi haknya sebagai warga negara menganut kepercayaannya masing-masing. Ya seperti itu ya Ibu ya. Jadi ternyata ini ya dengan daring juga ibu-ibu orang tua juga bermasalah karena HP berebutan, dengan luring orang tua juga repot, harus ke sekolah nganterin tugas gitu ya. Seperti itu. Dan beberapa hal yang kita temukan ketika bentuk PJJ ini. Baik, Ibu-ibu dan orang tua hebat lainnya. Nah, ini adalah hasil survei nasional terhadap kondisi siswa selama PJJ. Ketika ada pembelajaran jarak jauh, ya, bagaimana anak menjalani PJJ itu? Nah, ini ada tingkatannya warna kuning itu TK, ya, kayak Bu Nuning ini kan Ibu Kepala Sekolah TK ya. Lalu yang biru SD, yang hijau itu SMP, dan yang merah itu SMA. Ternyata yang senang sekali itu ya sedikit gitu. Ini surveinya dilakukan dari Lembaga Survei Nasional dari unicef.org. Yang senang juga sedikit, yang biasa aja juga ini dilakukannya bulan Desember 2021 kemarin. Juga lumayan banyak, apalagi ada kata-kata sudah mulai bosan. Nah, ternyata ternyata anak-anak itu sudah bosan dengan PJJ. Kondisi PJJ memang kan satu, anak-anak dia lagi-lagi hanya Zoom lagi atau Gmeet lagi, dan ruangannya itu lagi. Dan itu membuat seharusnya kan mereka kalau di kelas bisa ngobrol, bisa berinteraksi dengan teman-teman rekan sebayanya, teman sekelasnya. Nah, kalau di Zoom ketika waktunya ngobrol ya mungkin ya, maksudnya ada waktu break, istirahat, mereka sholat, lalu ada yang ngobrol yuk gitu ya. Tapi kan beda. Dan apalagi anak-anak dengan menatap layar, dengan tanpa layar kan pasti juga beda dampaknya, baik kesehatan ataupun sosialnya, seperti itu. Bahkan ya Bu, anak saya juga sendiri mengalami itu, yang paling kecil itu sampai kelas 1 itu nggak pernah ketemu sama temennya, gitu, walaupun ada Zoom, gitu ya. Lalu kelas 2 ini, ya kemarin karena udah ada PTMT, ya cukup kenal gitu sama teman-temannya. Jadi kalau misalnya, ini paling dia ceritain,
oh tadi di Zoom begini-gini Umi, gurunya begini, seperti itu. Tapi kan anak hanya terbatas dengan layar saja. Ini juga bisa jadi secara psikososial anak-anak juga berbeda jika mereka dibandingkan dengan mereka langsung bertemu dengan teman-temannya atau interaksi dengan interaksi dengan gurunya juga berbeda gitu. Sampai melihat guru gitu ya. Ini kayaknya guruku yang waktu di Zoom ya Mi ya, seperti itu ya. Jadi sampai nggak kenal. Nah, itu kan benar-benar sosok guru yang secara maya hanya bisa dilihat secara jarak jauh gitu ya. Itu juga menjadi permasalahan sendiri. Next, baik ibu-ibu dan orang tua hebat lainnya. Di sini juga tentang pada PJJ ini terjadi namanya learning loss. Nah, learning loss itu apa Ibu? Nah, di sini hilangnya pengetahuan dan kemampuan siswa baik secara spesifik atau umum yang dipengaruhi berbagai faktor. Nah, ini bisa diistilahkan nih secara akademis itu berkaitan dengan kesenjangan yang berkepanjangan. Proses pendidikan yang berlangsung itu nggak baik gitu ya. Nah, ini ada learning loss. Dan bahkan ketika habis 1 tahun itu pandemi, anak-anak PTMT, para guru-guru gini, wah beda ya, ini tingkatan ini kok beda banget ya, waduh nggak tahu apa-apa gitu. Yang harus disalahkan sebenarnya guru, Bu. Kalau anak itu nggak bisa, yang disalahkan gurunya gitu. Orang tua kan kalau di dunia pendidikan gitu ya, jika ada kesalahan maka pada murid, maka yang pertama adalah untuk lingkup sekolah ya Bu ya, yang disalahkan adalah gurunya karena si anak tidak bisa mengalami atau dia mengalami sesuatu hal yang harusnya tetap pada pantauan gurunya seperti itu. Nah, ini learning loss ini bahkan ya PJJ juga bisa menyebabkan kekerasan ya KDRT ya, kekerasan pada anak gitu ya di rumah. Kenapa? Mungkin pernah ya di webinar yang didikari juga penurunan pemasukan akhirnya bisa berdampak pada orang tua, hubungan komunikasi suami istri, ujung-ujungnya anak bisa jadi salah satu yang terdampak. Apalagi tadi permasalahan-permasalahan yang wah kamu harus punya kuota, kamu juga harus ambil tugas di sekolah, itu kan juga orang tua menjadi sebuah permasalahan juga gitu ya. Dan ini jangan sampai terjadi, walaupun pernah Bu Vivi bilang sampai ada kejadian ya di daerah Banten itu, ya anak gara-gara PJJ itu sampai meninggal gitu ya, karena dibunuh orang tuanya. Ya memang ada beritanya seperti itu. Nah ini lagi sampaikan sebegitu parahnya ya dampaknya gitu. Nah baik ibu-ibu dan orang tua hebat di sini, penyebab learning loss. Kenapa sih adanya tadi penurunan? Pertama, kita sebagai orang tua pendidik gitu ya harus tahu bahwa paradigma itu sudah berubah ya. Ya entah misalnya dunia yang sudah berubah ininya ya bentukannya gitu ya. Tapi kita harus merubah mindset kita bahwa dunia pendidikan saat ini ya memang bentuknya seperti ini gitu ya. Kita harus senantiasa sebagai orang tua dan guru bisa bisa menyesuaikan. Kita harus bisa menerima perubahannya. Lalu yang kedua, yang di Indonesia mungkin ya, pendidikan selama ini tuh dititik beratkan pada kognitif saja, sehingga peran orang tua hilang. Padahal kemampuan anak itu selain kognitif, dia ada psikomotoriknya juga, ada psikososialnya juga. Jadi hanya nilai. Nah, ketika ini tugas gitu kan ya, tugas ya yang bikinin itu
orang tuanya, atau yang ngerjain itu orang tuanya. Nah, itu kan salah satu penyebab learning loss juga, gitu ya. Tugas-tugas yang dikerjakan oleh orang tua, gitu. Jadi anak tidak bisa mengalami pembelajaran itu sendiri. Karena tadi, takut nilainya jelek. Atau kan ini, mungkin kalau untuk di Indonesia ya, nilai ujian, memang tidak ada ujian nasional lagi, tapi ujian sekolah sendiri masih ada, ibu-ibu. Dan sekarang itu ada namanya ANBK, Asesmen Nasional, apa tuh BK-nya. Nah, itu kalau untuk SD di kelas 5, kalau SMP di kelas 8, kalau SMA di kelas 10. Dan itu hanya tidak semua anak yang ikut ANBK, itu biasanya diacak dari Dapodik. Dapodik itu ya aplikasi yang memang ada di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Nanti hanya 30, 35 atau 40 siswa. Jadi dia kayak sampling gitu ya dari Kemdikbud itu, sampling untuk melihat mutu sekolah itu apa sih, dan nilainya itu yang keluar bukan nilai per anak-anak. Kalau ujian nasional kan per anak-anak, nanti buat daftar sekolah gitu kan ya. Kalau untuk saat ini biasanya itu pakai rapot nilai 4, 5, 6. Kalau untuk SD, kalau untuk SMP itu sama rapot dari kelas 7-nya, 7, 8, 9, dan SMA dari rapot nilai rapot 10, 11, 12. Nah, apalagi tadi orang tua khawatir ya tentang tentang kognitif ini. Orang tua khawatir nih, kan kalau sekarang itu misalnya masuk sekolah untuk di Indonesia ya, untuk di Tangsel, di Jakarta juga sama. Itu kan dengan sistem zonasi gitu. Nah, ini juga permasalahan juga. Akhirnya apa? Ya tadi yang menuntut orang tua untuk mengerjakan tugas-tugas anak gitu ya. Takut nilainya jelek, nanti nilai rapotnya jelek, nanti dia tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan gitu. Sistemnya memang zonasi, jadi zonasi itu sekitar 500, kurang dari 500 itu anak-anak otomatis bisa diterima, sisanya baru melalui jalur prestasi. Nah, itu sangat ya mungkin pro kontra. Akhirnya apa? Yang kasihan yang anak-anak yang jauh rumahnya dari sekolah negeri, akhirnya ya tadi tidak bisa masuk ke sekolah negeri itu karena tidak mendapatkan kuota. Ya walaupun guru-guru sendiri ya, kalau saya diskusi sama guru-guru negeri ya, itu saya ini sekolah swasta ya Bu ya, kalau guru negeri itu melihat kan memang hampir berarti berapa ya aturannya sekarang itu masih 50% atau 75% itu harus siswa yang dijonasi tersebut. Diukurnya dari apa? Dari kartu keluarga. Kartu keluarga juga nggak boleh pindah kurang dari setahun. Jadi kalau misalnya nih, oh gitu ya peraturannya, karena kedepannya juga masih seperti itu untuk Tangerang Selatan dan Jakarta, dia masih ukuran kartu keluarga. Ketakutan dan lain-lain, akhirnya ini orang tua segala tugas itu dikerjakan oleh orang tua. Lalu selanjutnya penyebab learning loss yang lainnya, ibu-ibu dan orang tua hebat, ayah bunda yang di sini, orang tua itu berprinsip sekolah dapat mengatasi semua persoalan anak, sehingga sekolah itu hanya menjadi tempat penitipan. Nah, ini kita kayak gini, udah deh cepetan tatap muka, saya pingin anak bisa belajar gitu ya, dan saya bisa ngerjain gitu ya, ngerjain kerjaan yang lain. Kalau misalnya anak-anak masih PJJ, semua kerjaan saya nggak bisa saya lakukan gitu. Seperti itu. Masih ada yang berprinsip seperti itu. Anaknya bermasalah, pastikan dititipinnya, tolong ya Bu Guru, tolong Pak Guru, nasehatin anak saya biar nggak gini-gini gitu ya. Padahal kan secara biologis itu anak kita harusnya lebih nurut kita, apalagi kita tahu karakter anak kita. Tapi rata-rata para orang tua itu nitipinnya ke terutama yang sekolah dasar dan sekolah TK ya, PAUD gitu ya. SMP juga masih seperti itu, kata teman-teman saya yang guru SMP itu masih suka gitu orang tua. Tolongnya bilangin seperti itu. Padahal ketika ada permasalahan ya
perlu kerjasama antara orang tua dan guru. Bentuknya apa? Kita harus mencari akar masalahnya gitu. Kalau kami di sekolah itu diajarkan tentang segitiga restitusi gitu, di mana permasalahan itu bisa diselesaikan dan anak mencari jalan keluarnya, tapi bukan ke BK atau apa, Bu. Jadi kayak misalnya anak itu dilatih untuk berpikir, menganalisa kira-kira mana sih tindakan yang bisa mereka lakukan, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, orang tua merasa namanya sekolah itu ya harus wajib hadir setiap hari di sekolah. Padahal ya anak-anak itu ya, apalagi kalau kemarin saya mengikuti paparan, kebetulan karena sekolah saya mengajar itu sekolah SDIT, jadi kami ada namanya Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Kebetulan tanggal 1-2 Maret kemarin itu ada musyawarah wilayah Sebanten. Nah itu ketua JSIT-nya Pak Supran Muhab itu bilang di era 4.0 atau bahkan sekarang udah 5 ya, itu nanti ke depannya itu anak-anak itu memang kelasnya bisa ya tadi bentukan seperti sekarang gitu ya. Bentuknya hybrid, ada yang setengah di sekolah, ada yang di rumah gitu ya. Dan sekolah bisa di mana saja. Nah, ya tadi kan lagi kalau kita tuh, nah kalau di mana saja ini kan orang tuanya gitu. Nah, harusnya kerjasama dengan gurunya agar anak kita tadi tidak mengalami learning loss. Baik, selanjutnya Ibu saya nggak apa-apa ya paparan dulu ya, Bu Nuning. Halo Bu Nuning. Iya, silahkan Bu Jana. Ya, baik, baik. Nah, ini peran orang tua. Nah, ini ada 3 peran orang tua. Tapi ternyata Ibu dan Bapak, Ayah, Bunda, dan orang tua hebat semua yang ada di sini, sebelum ke peran orang tua ini ketika PJJ itu ternyata ada 3 tipenya. Saya nggak cantumin ke sini gitu ya. Kami sebagai guru ya atau pendidik itu mengkategorikan 3 orang tua. Ini sih cuma sebagai kategori aja ya. Yang pertama itu adalah orang tua yang nyasar gitu. Jadi ada 3, 1 orang tua yang nyasar, 2 orang tua tipe orang tua yang bayar, 3 tipe orang tua yang sadar. Tipe orang tua yang nyasar maksudnya apa nih? 1, orang tua itu masa bodoh gitu. Cuek dengan perkembangan anaknya, pokoknya udah dititipin gitu ya, udah dititipin ke gurunya gitu ya. Tapi memang setiap anak kan punya perkembangan sendiri-sendiri gitu, tahapan-tahapannya. Nah, ini kita sebagai orang tua, apalagi itu anak biologis kita ya, kita harus tahu anak kita itu udah sesuai dengan tumbuh kembangnya belum sih? Saya kan bukan psikolog, enggak Bu, gitu. Enggak Ayah. Tapi kita ini harus tahu anak kita itu udah sesuai tumbuh kembangnya tidak sih gitu. Lalu ciri orang tua nyasar selanjutnya adalah dia kurang menghargai proses, pengennya instan, cepetan gitu ya. Harus dikumpulin, ayo gimana caranya? Kamu nih nggak ngerjain, tapi kamu Zoom ngapain gitu ya. Seperti itu. Lalu bahkan ya ada orang tua ya tidak tahu anaknya itu kelas berapa, gurunya siapa, itu yang ngomong siapa gitu. Dan juga ambil rapot juga jarang hadir. Harusnya kan tipe orang tua ini sampai ambil rapot aja jarang hadir. Saya udah tahu nilai anak saya sekian, nggak usah ngambil rapot juga, paling dia nilai saya. Tapi bukan itu. Inti dari pengambilan rapot adalah komunikasi orang tua dan guru secara tatap muka ya, di luar dengan komunikasi di selama pembelajaran KBM yang ada. Lalu ciri tipe yang kedua, ayah bunda, ibu bapak, dan orang tua hebat yang di sini adalah tipe orang tua yang bayar. Itu maksudnya apa? Dia sudah merasa cukup dengan memberikan kecukupan kebutuhan finansial bagi anaknya. Ya, jadi cuman disupport dana gitu ya. Atau ya
Dia merasa, lah kan saya udah bayar gitu. Apalagi saya bayar di sekolah TKIT, SDIT atau SMPIT yang artinya saya udah bayar lah. Berarti kan saya tinggal terima anak saya harus bisa gitu. Padahal tidak semudah itu ya, ayah bunda, ibu bapak dan orang tua hebat di sini. Tetap perlu ada proses hubungan kerjasama ya. Dan walaupun mereka bayar tapi tidak ada kehadiran orang tuanya. Ya, misalnya dengan mudah ditanya, anak-anak lagi belajar apa gitu. Nah, mungkin orang tua yang tipe yang bayar ini, saya nggak tahu, pokoknya udah diurusin gurunya gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya tipe orang tua yang ketiga adalah tipe orang tua yang sadar. Apa itu? Mereka itu adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa anak adalah tanggung jawab mereka. Sedangkan sekolah, guru itu hanyalah supporter, artinya pendukung saja gitu ya. Ada hal-hal yang tidak saya bisa lakukan, maka saya butuh bantuan kerjasama kepada pihak sekolah, kepada pihak guru, gitu ya. Dan inilah dia merasa orang tua itu, ini adalah anak saya, anugerah terindah, anak yang istimewa, anak yang hebat, yang insya Allah mereka ini sebenarnya mirip seperti saya gitu. Gitu ya. Walaupun kadang nih para orang tua ya, ayah bunda, ibu bapak hebat di sini, kami juga, saya ya gitu ya, beberapa tahun ketika pengambilan rapot itu kadang ada orang tua yang saling menyalahkan, ini gara-gara kamu, ini ikutin sifat kamu gitu ya. Nah, kadang kami suka berpikir banyak orang tua siap mempunyai anak tapi tidak siap menjadi orang tua. Artinya ya memang parenting yang Hikari lakukan ini sangat membantu sekali kepada kita untuk belajar menjadi orang tua. Itu ya, ibu bapak, ayah bunda dan orang tua hebat di acara ini. Nah, lalu bagaimana dengan peran orang tua? Nah, ketika kondisi PJJ, maka peran orang tua adalah yang pertama memotivasi. Ya, kita tahu anak kita itu dia hanya belajar ya tadi di ruangan gitu ya, lalu nggak ketemu temennya, lalu ada permasalahan. Kita harus bisa memotivasi. Nah, lagi-lagi kita ajak dulu diri kita sebagai orang tua ya, dengan beban kita yang mungkin banyak, peran kita kan banyak ya, peran-peran baik di tempat kerja, di lingkungan, di masyarakat. Tapi ini kita ada sebagai orang tua dari anak kita. Maka kita selesaikan dulu urusan kita. Kalaupun tidak selesai, maka taruh dulu di masalah itu, ditaruh di laci-laci masalah. Jangan dikeluarin semua gitu ya. Ntar sama seperti guru. Guru pun sama, dia harus ketika punya masalah itu dia harus simpan dulu di laci-laci masalah. Khawatir nanti ketika memotivasi anak-anak kita tidak bisa memotivasi. Nanti kaitannya dengan yang kedua, pembimbingan ya, pembimbingan ini. Contohnya apa? Kalau sehari-hari guru gitu ya, itu dia tadi sama harus punya mode ya kan kalau HP itu ada mode pesawat, mode silent, mode gitu ya. Sama guru pun harus disetting ketika dia masuk kelas, maka dia adalah mode seorang guru. Jangan sampai di depan anak-anak, apalagi misalnya guru itu ada masalah dan ini terimbas dengan cara mengajarnya. Gurunya marah-marah, gurunya malah curhat, kamu nggak tahu ya gitu-gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya sama kita ketika memotivasi anak, membimbing anak sebagai orang tua ya. Gimana nih kita setting dulu kita sebagai orang tua gitu ya. Kita setting, ini mode saya ini lagi mode sebagai bimbing anak nih. Ya, dan akhirnya ya jangan sampai ya kan kadang sampai ada pantun-pantun tuh tentang PJJ. Aku lebih suka belajar dengan bu guru dibandingkan belajar dengan ibuku yang seperti harimau atau macan kawin seperti itu. Padahal senang kan anak-anak. Kalau di sekolah kan mungkin satu guru 12 anak atau 18 gitu atau 30 atau mungkin di negeri ada yang sampai 40 gitu ya. Tapi dengan orang tua kan harusnya mereka senang ya. Itu diajari privat gitu ya.
sama orang tuanya. Tapi ternyata ada beberapa anak yang nggak suka diajar orang tuanya karena ya tadi bimbingannya seperti bimbingan dosen atau dosen untuk yang selain skripsi dia tesis gitu ya, galak banget gitu cara-cara. Nah, anak-anak juga butuh sosok orang tua yang membimbing dengan baik, dengan sesuai dengan ini ya tingkatan anak-anaknya, apakah di SD, TK, SMP atau SMA gitu ya. Jadi benar-benar sebuah peran yang sangat hebat. Lalu yang ketiga, peran orang tua dalam PJJ ini adalah komunikasi. Maksudnya bagaimana? Ketika ada kendala, kesulitan, itu maka yang diutamakan adalah komunikasi dengan gurunya. Guru di sini tentunya adalah wali kelasnya. Kan kadang ya, mungkin sama gitu seperti ini ya, kita kadang tidak bisa belajar komunikasi yang baik. Ketika ada permasalahan, mungkin ada WAG gitu ya, WhatsApp group, dia langsung curhat di di grup, memancing orang tua yang lainnya, dan orang tua yang lainnya itu nggak tahu apa masalahnya, padahal itu hanya permasalahan anaknya pribadi. Jadi alangkah lebih baiknya ya tadi ketika komunikasi utamakan grup itu sifatnya hanya pemberitaan umum atau pertanyaan umum, tapi ketika ada pertanyaan khusus, ayah, bunda, ibu, bapak atau orang tua hebat di sini bisa melakukan secara japri gitu ya, secara pribadi ke orang tuanya, gitu. Ke orang tua, ke gurunya gitu ya, ke gurunya. Dan tentunya kita melihat kondisi nih, nanya mau bisa ditelepon atau tidak, kan guru juga ada ini ya jamnya. Dia juga kan nanti ketika balik ke rumah tuh peran dia udah kembali ke peran mode orang tua gitu ya. Walaupun ya dia tetap ada peran gurunya ya, harus bisa melayani murid, orang tua gitu ya. Ya seperti itu. Kalau dosen aja ya, untuk bimbingan dosen itu kan sampai ada aturannya, aturan untuk WhatsApp gitu ya. Ada kata-katanya gitu, kalau teman-teman saya yang dosen kayak gini nih caranya gitu. Bahkan dijadikan banner atau ini di kampusnya gitu ya, cara me-WhatsApp dosen satu gini. Nah, kadang nih orang tua juga harusnya kepada guru juga tadi, Bu Guru, saya gini, tidak memperkenalkan nama gitu ya. Apalagi orang tua yang biar ngejar kuotanya banyak gitu ya, dia sering gonta-ganti nomor kayak gitu. Nah, tadi tetap ya komunikasi kepada siapapun kita anggap belum ya, kalau syukur-syukur kalau gurunya udah ngeset nomor kita gitu. Kalau nggak ngeset kan ini siapa gitu ya. Syukur-syukur kita tetap memperkenalkan diri kita. Ya, kuncinya lagi tadi memang komunikasi adalah kunci yang paling penting dalam PJJ ini. Kenapa? Karena dengan komunikasi yang baik, perkembangan tumbuh kembang anak kita pun bisa dikomunikasikan dengan baik, kekurangannya apa, gimana ya cari solusinya jika ada masalah, harus apa gitu ya. Bahkan gini sebenarnya, ayah bunda, ibu bapak, dan orang tua hebat di sini, kami sebagai guru, itu setiap kelas itu punya pemetaan. Ya, kami punya pemetaan setiap anak itu, kami ibaratkan seperti apa tuh, equalizer ya. Jadi kayak kalau musik itu, anak-anak itu ada yang oh ini dia tipenya mudian, dia tipenya ini. Jadi tuh ketika melakukan pembelajaran, kami pun harus melakukan skenario pembelajaran. Kelas yang satu tidak sama dengan kelas yang lain. Mungkin di sini ada anak yang tipenya seperti ini, maka kami harus melakukan pembelajaran seperti itu gitu. Artinya anak kita pun ya istimewa gitu ya, dia punya hal-hal sendiri, dan itu ya harus kita komunikasikan kepada gurunya gitu ya. Jadi tidak langsung misalnya ada masalah dia langsung ke WhatsApp grup, rame lah, iya ada apa sih, jangan-jangan gitu kan ya. Ntar dia bikin grup tuh, udah rahasia umum sih kalau misalnya ada WhatsApp grup orang tua, ada juga WhatsApp grup orang tua tanpa guru, itu juga ada. Anak-anak pun seperti itu, punya WhatsApp grup dengan guru, tapi mereka juga bikin WhatsApp grup tanpa gurunya, seperti itu. Nah,
tugas kita inilah ketika di era PJJ ini, seluruh perangkat, seluruh fasilitasi yang kita berikan karena anak itu jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dia search apa, dia melakukan browsing apa, dia melakukan penjelajahan apa, dia chat dengan rekan teman-temannya seperti apa. Itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Kalaupun kita butuh misalnya misalnya nih kita kedapatan anak kita chat dengan temannya yang tidak baik atau sebaliknya, maka kita komunikasikan lagi tadi ya ke guru. Ini ustazah atau ini bu guru, ini gini. Nah, tapi guru pun tidak bisa karena dia kan tidak ngelihat secara langsung ya, paling menasehatinya secara secara umum di kelas. Tapi kalau misalnya memang sudah meresahkan, maka tugas kita adalah orang tua komunikasi dengan orang tua yang lain, dengan orang tua tersebut. Karena ya tadi setiap permasalahan itu tentunya kalau dikomunikasikan dengan baik bisa mencari solusinya. Karena kan namanya anak kita kan selalu diinteraksi ya. Ini yang PJJ, mungkin nanti yang di pesantren beda lagi, karena kan pesantren juga pengasuhannya, pembelajarannya kita titipkan kepada pihak pesantren. Lanjut, ibu-ibu, bagaimana atau hal apa yang bisa dilakukan, ini slide terakhir ya, agar anak-anak konsentrasi dan semangat dalam PJJ. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus bisa memberikan ruangan yang kondusif. Ruangan yang kondusif maksudnya bagaimana? Ya tadi bisa men-setting bagaimana ketika anak-anak semuanya belajar, maka suasanakan satu rumah itu belajar. Jangan misalnya anaknya lagi belajar, Zoom meeting di sini, si adik di sini, si kakak di sini. Tapi misalnya mbaknya atau ART-nya itu setel musik keras-keras atau adiknya seperti itu ya. Jadi kita perlu mengatur bagaimana kondisinya semuanya kondusif ruangan itu. Lalu yang kedua yang bisa dilakukan adalah tahu gaya belajar anak kita. Mungkin guru bisa, oh ini tipenya ini Bu, tapi nih oh iya, gimana caranya? Jangan jauh-jauh. Kita tanya, kita sama suami kita atau kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kamu dulu gimana sih gitu ya? Pasti akan ada hal yang mirip-mirip gitu ke anak kita. Ya, mungkin kalau yang si A mirip saya, ibunya. Kalau anak kita yang B mirip ayahnya seperti itu. Tapi juga bisa jadi campuran, berbeda gitu. Jadi masing-masing kita orang tua harus tahu gaya belajar anak kita seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah tugas yang bermakna. Maksudnya apa? Setiap pembelajaran, pengulangan misalnya pembelajaran di rumah gitu ya. Kan biasanya walaupun anak sudah belajar Zoom dan guru juga sudah memberitahukan di LMS-nya materinya gitu. Ini belajar ini kan kita juga punya tahu password-nya gitu ya. Atau di WhatsApp grup, oh habis belajar ini gitu ya. Setiap tugas-tugas yang dilakukan harus yang bermakna, artinya kita perannya hanya sebagai pembimbing, jangan kita yang ngerjain seperti itu. Tapi susah banget Mama, ya udah kita nikmati memang, tapi nikmati mengerjakan tugas sambil ngobrol-ngobrol, itu kan ada bonding di sana. Oh iya ya selama ini gitu ya. Dan terakhir itu perlu jam belajar. Apalagi misalnya kita yang pekerja di kantor baru pulang jam 5 misalnya sampai rumah jam 7. Itu memang lelah banget, tapi memang harus disetting, Ibu. Dan kita udah perjanjian sama anak kita, nih ini kamu belajar sama ayah ya, kalau ini belajar sama ibu. Itu pembagian peran. Nah, tapi nanti ada masalah lagi. Oh, suami saya nggak mau, pokoknya masalah anak, masalah saya sebagai, yaitu kan permasalahan keluarga ada yang seperti itu. Nah, lagi-lagi dikomunikasikan. Jadi apa ya? Memang butuh komunikasi sama guru, komunikasi sama pasangan, atau support system yang ada di keluarga kita gitu kan. Misalnya dampingin siapa nih? Oh, nenek atau tantenya yang rumahnya dekat, tolong ya gitu. Itu memang perlu kerjasama yang bagus ya di antara kita ketika mensupport anak-anak kita PJJ.
Ya mungkin itu saja ayah, bunda, ibu, bapak, dan orang tua hebat yang bisa saya berbagi ya. Hanya berbagi ini ya. Soalnya juga kalau misalnya bilang pakar pendidikan, saya bukan pakar pendidikan, tapi sekedar hanya ya memang sehari-hari saya sebagai guru. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah materinya ya Bu ya. Banyak yang sindir ini, baik ibu-ibu maupun saya sebagai Bu Guru, Bu dosen juga tadi tersindir katanya. Ya, oke. Alhamdulillah materi sudah selesai dipaparkan ya. Tampaknya sudah ada yang curhat nih di kolom chat. Silahkan ibu-ibu raise hand atau langsung buka speaker untuk bertanya kepada narasumber kita, Bu Jana. Memang ya, kondisi seperti ini banyak memberikan, kita harus belajar juga ya Bu Jana, saya sebagai guru, sebagai orang tua juga, jadi harus sadar untuk belajar lagi gitu. Yuk, silahkan ibu-ibu. Wah, untuk menyetel mode itu perlu latihan juga ya, Bu Jana ya. Mode Ya, itu betul. ketika ya saya sebagai guru juga, sebagai orang tua juga di rumah masih ada anak yang SD, kadang juga apa ya, perlu latihan. 2 tahun ini kita udah apa dalam kondisi seperti ini ya. Semoga Allah kuatkan ya kita semua ya, ibu-ibu semua. Ini ada bapak-bapak juga di sini, alhamdulillah ya. Iya Bu, memang kalau untuk nyetel mode ini gampang-gampang susah. Gampangnya 2 kali ya Bu ya, gampang-gampang susah gitu. Dan itu ya, memang lagi-lagi kita kalau di yayasan saya itu selalu mengingatkan bahwa motivasi bekerja itu, apalagi sebagai guru itu kan ya, salah satu menjadi amal jariah ya, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Anak yang soleh gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang belum dikaruniai anak gitu ya. Tapi dia kan punya anak ideologis gitu ya, anak didik gitu ya. Betul. Anak didik yang support gitu. Kadang saya suka ini sendiri, misalnya ketemu tuh anak-anak yang tiba-tiba ya udah ada yang udah nikah, terus di jalan. Kalau si saya kan manggilnya ustadz ustazah ya, ustazah ini aku ini, dalam hati akan kamu kecil kalau aku kan begini terus, ya gendut lah gitu ya, tapi maksudnya kamu kan udah gede sekarang gitu ya. Saya tidak mengenali murid saya karena emang kan anak itu kan tumbuhnya besar gitu ya, maksudnya cepat, apalagi di SD ke kuliah atau ke dunia kerja itu kan berbeda, walaupun ada mirip-miripnya seperti itu. Masya Allah. Iya, Ada nah, yang apalagi sudah raise hand, Bu Jana, apa? ya, silakan Ya, Ibu. Ibu Fatimah, silahkan dibuka speakernya, Bu Fatimah. Oh, di mute all ya? Belum kebuka speakernya ya? Bisa ya, harusnya kalau ininya security-nya bisa unmute themselves. Ini. Oke. Dah, coba Bu. Belum bisa kebuka, Bu Fatimah? Coba lagi, Bu. Coba.
Coba Bu, kenapa ini begini ya? Enggak, bukan. Ini kenapa ya? Saya juga nggak ngerti nih sistemnya nih. Atau via chat aja Bu, mungkin. Boleh ditulis aja Bu Fatimah. Kok saya bisa ya? Coba Bu, sekarang Bu. Oh, ini ada di kolom chat. Dari Ibu Rina. Yang ini dulu ya. Izin, Bu Fatimah bisa di chat ininya, pertanyaannya. Ini yang sudah ada di kolom chat, izin bertanya, bagaimana Ustazah bila anak malah lebih suka dengan PJJ? Padahal di sekolah sudah PTM 50%. Ya, baik. Langsung dijawab, Ibu. Silakan. Ya, baik. Memang nih, SE, terutama kalau untuk Tangerang Selatan. Jadi kan kalau di Indonesia itu, Diknas Kota itu bertanggung jawab hanya untuk SD, TK, SD, SMP. Tapi kalau untuk SMA, SMK itu ranahnya Dinas Provinsi ya. Nah, kalau untuk Tangsel sendiri ya, Tangerang Selatan itu memang sudah keluar surat edaran baru gitu ya. Dan kepala dinasnya sekarang sudah baru lagi Pak Deden Deni namanya, kalau dahulu sebelumnya Pak Karyono. Nah, itu sudah membuat SE yang terbaru boleh melakukan PTMT 50%. Tapi yang pekan kemarin bolehnya hanya kelas 6 dan kelas 9 saja yang PTMT. Nah, bagaimana dengan anak malah lebih suka dengan PJJ? Atau ada juga yang orang tua lebih senang PJJ gitu ya, PJJ gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi kondisinya dia mengkhawatirkan atau misalnya tidak ada yang mengantar, pasti kan ada rekayasa masuknya ya. Termasuk di sekolah saya itu gimana caranya 50% tetap prokes gitu ya. Nah, memang dari aturannya sendiri untuk pembelajaran masa pandemi ini, salah satunya tidak boleh melarang jika orang tua memang memilih tetap untuk PJJ. Artinya, oh Bu, harus tetap difasilitasi oleh sekolah. Bentuknya apa? Bentuknya ya tadi, pembelajaran secara daring. Secara daringnya bagaimana? Misalnya masih melakukan hybrid learning, boleh lebih ini ya, lebih bagus gitu ya. Atau memang misalnya sekolah-sekolah tertentu ya udah nggak ada Zoom lagi, nggak ada Jimit lagi karena semua sudah masuk. Tapi seorang guru harus punya tanggung jawab memantau pembelajaran si anak pada hari itu dan komunikasi kepada orang tua. Dan anak-anak yang lebih suka dengan PJJ ya kita harus cari tahu kenapa dia suka dengan PJJ itu. Terus memang misalnya kondisi yang memungkinkan untuk PTM apa hambatannya. Jadi kita lagi-lagi komunikasi sama orang tua. Kalau sebagai guru ya, atau kita orang tua komunikasi kepada guru. Nah, ini juga ada ininya Bu Ibu, ayah dan Bapak Ibu hebat dan orang tua hebat di sini semua. Ada curhatan juga, kenapa ya kalau pakai ulangan pakai Google Form nilainya bagus-bagus gitu. Tapi pas PTM, waduh Jong, aduh ini salahnya di mana ya? Yang ngerjain siapa ya? Nah, jangan melihat seperti itu gitu ya. Ya tadi ya, karena tadi pendidikan kita masih ini ya bilangnya kognitif ya, takut nilainya jelek gitu ya. Sini Ibu cek ini salah nih, betulin dulu gitu misalnya seperti itu ya. Ini perlu kerjasama, perlu komunikasi yang bagus. Dan lagi-lagi kan memang yang harus kita ketahui Bapak Ibu, ayah bunda dan orang tua hebat lainnya yang ada di sini, bahwa masing-masing anak kita itu punya peta belajar sendiri.
walaupun dia anak kloningan, bukan kloningan ya, hasil dari kita dan suami, pasti ada mirip-miripnya gitu ya. Ini kenapa sih begini ya, anak kita kok begini ya? Wah, tenang aja, dulu saya, kata suami saya, dulu saya baru ngehnya, baru sadarnya SMP, SD mah kayak gitu, kayak gitu ya, membesar-besarkan hati. Padahal ini saya nggak bisa, saya itu SD gitu kan ya. Jadi ada tuh sama seperti itu, saya SD, SMP, SMA berprestasi. Kenapa anak saya seperti ini? Nah, itu kan anak bapak. Kenapa nanyanya ke saya? Maksudnya artinya kan pasti ada apa namanya ya? Ada hal yang belum kita pahami tentang si anak ini seperti itu. Ini kita sama-sama kerjasama. Bu guru, anak saya lebih senang begini, misalnya atau zoomnya berisik. Bu guru, tapi jangan di grup ya, lagi-lagi tadi yang masukan, yang sifatnya yang kita aja ditegur di grup kan nggak enak ya ditegur di grup. Maksudnya di grup ini misalnya Bu Nuning, gimana sih gini-gini? Alangkah baiknya kan japri gitu ya dibandingkan yang di grup itu sifatnya pengingatan umum dan lain-lain seperti itu. Jadi apa namanya? Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru juga harus bisa menemui tadi peta belajar anak kita. Dan nggak bisa kita samain. Yang paling penting ya tadi, anak itu ketika belajar baik di rumah dan di sekolah itu ada rasa bahagia. Mungkin ibu-ibu mungkin dengar dengan istilah anak sekarang itu ya namanya generasi strawberry gitu ya. Apa maksudnya generasi strawberry? Kalau terlalu dikelasin lembek. Kalau dibiarinin busuk gitu ya. Jadi perlu pas seperti itu. Walaupun istilahnya ada generasi Z, generasi Alpha dan lain-lainnya, tapi memang lagi-lagi setiap anak punya fitrah. Mau kayak gimana pun tadi tugas kita sebagai orang tua ya untuk mendidik dan mengarahkannya. Mungkin itu ya Bu ya. Kebanyakan ya Bu. Maaf. Ya, alhamdulillah penjelasannya, Masya Allah panjang lebar ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rina. Ya, ya silahkan ibu-ibu yang mau berdiskusi lagi. Bu Fatimah masih belum bisa unmute sendiri ya? Bu Fatimah masih ada nggak? Masih ada Bu. Udah dijadiin co-host lagi nih Bu Fatimah. Iya, makanya coba Bu, saya jadiin co-host bisa ngomong nggak? Oh, ini sudah. Ini Bu Lia juga raise hand. Oh iya. Yang di chat dulu ya. Bu Lia bisa, speakernya bisa nyala sendiri nggak? Ya, ini yang di chat dulu. Bisa, Bu Nuning, insya Allah. Oh ya, silahkan Bu Lia. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Nuning ya. Saya mau bertanya kepada Bu Jannah. Untuk anak saya yang kecil ini kan tipenya ekstrovert ya. Jadi dia tidak bisa duduk terlalu lama untuk PJJ. Sedangkan usianya baru 7 tahun, kelas 1 SD, namun karena PJJ-nya sehari itu pelajarannya bisa 2 atau 3 kali gitu ya, 3 kali 3 mata pelajaran ataupun 4 mata pelajaran dengan Al-Quran. Jadi si anak ini merasa bosan sekali gitu untuk kembali PJJ dan itu dilakukan setiap hari selama masa daring belum PTMT gitu ya kan kemarin sempat PTMT terbatas namun ditutup lagi daring lagi gitu. Bagaimana solusi untuk menyikapi anak-anak yang
kurang betah ya duduk berlama-lama di depan screen. Dia lebih suka, kebetulan kayaknya jiwanya juga natural. Jadi menurut dia lebih menyenangkan itu memberikan makan burung, mencari kadal di kebun-kebun gitu. Nah, sedangkan dia tetap punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan pembelajaran daring di sekolah, karena kan itu juga di absen dan ditanyakan gurunya. Gitu. Terima kasih, itu saja Bu Nuning dari saya. Kalau bentuk belajarnya apa Bu biasanya yang dilakukan gurunya ke anak Ibu? Bentuknya hanya WhatsApp group atau Zoom atau Gmeet? Zoom meeting. Pakai Zoom meeting. Oh, pakai Zoom. Iya. Langsung dijawab ya Bu Nuning ya. Boleh ya? Silakan, Ibu. Ini Ya, relevan juga dengan yang di chat ini kayaknya mengisi pengalaman soal kekosongan PJJ. waktu. Iya, Silakan Bu betul ya. Jana. Waktu luang yang kosong ya. Mereka banyak banget waktu luang ya. Harusnya ikut kita aja gitu ya. Kerjaan kita banyak. Enggak sih, bukan seperti itu ya. Ingat, anak-anak tetap anak-anak. Mereka bukan orang dewasa. Untuk pembelajaran, tadi titik poinnya adalah kerjasama antara guru dan orang tua. Kita sebagai orang tua. Misalnya ada anak-anak yang lari-lari gitu ya, atau misalnya Zoom-nya di mana, anaknya di mana gitu. Atau bahkan Zoom-nya ditinggal bobo tidur ya. Kan ada, Bu. Nah, memang hal ini tidak bisa kita hindarkan. Kenapa? Karena menurut saya mau seatraktif apapun media yang dilakukan, misalnya di share screen seperti ini oleh guru, tapi anak-anak itu kan yang bergerak matanya doang. Kalaupun ada interaktif, cuma tangannya mengklik-klik dan lain-lainnya. Nah, akan tetapi bisa misalnya ibu mengkomunikasikan dengan gurunya, tipe anak saya seperti ini Bu Guru, gitu ya. Dan nanti seharusnya ya, kan ketika orang tua menyampaikan, dan setiap guru tuh harus punya namanya assessment diagnosis non-kognitif. Apa itu? Itu adalah ukuran, sudah mengukur siswa di tiap kelasnya, bagaimana secara non-kognitif. Ya, tadi dia tipenya yang seperti itu, kesukaannya ini, bahkan di rumahnya ya, kondisi rumahnya, itu guru itu seharusnya tahu. Makanya kenapa kalaupun misalnya daring, guru harus melakukan home visit gitu ya. Jangan, rumah saya jelek, jangan dikunjungin gitu kan. Kadang ada orang tua seperti itu. Tapi bukan dilihat itu, sebagai guru itu ingin melihat gimana sih kondisi di rumahnya, kira-kira pas nggak sih anak-anak untuk berlama-lama seperti itu. Nah, jadi perlu komunikasi Umi Lia, Ibu Lia ya ke gurunya. Misalnya dia lebih senang gerak-gerak gitu ya, maka ketika melakukan pembelajaran si anak misalnya tadi siapa yang tahu misalnya tentang benda cair, siapa tahu benda cair, coba. Nah, kita tunjuk tuh anak saya misalnya sebagai guru misalnya, coba Syamil ambil benda cair yang ada di kulkas, nanti dia lari-lari tuh ke kulkas, nanti dia liatin gitu ya. Atau misalnya coba ya gitu, jadi memang mengcombine anak-anak berbagai tipe, yang audio dengan suara kita, yang misalnya tulisan ya dia dengan slide kita gitu, tapi yang anak-anak yang tipenya kayak gini dia harus ada pembelajaran. Itu lagi-lagi sih memang tergantung ke gurunya gitu ya Bu ya, dan kita harus komunikasikan gitu, bukan tapi nanti saya nggak enak dibilangnya ngajarin gitu ya, bukan, tapi kayak gini, Bu Guru minta tolong ketika Zoom nih anak saya tipenya memang suka yang bergerak-gerak, dan saya mohon maaf bila dia kan anak tuh kalau bosen langsung tutup kamera, apalagi kalau misalnya pakai gadget dia langsung buka ke HP-nya, ke YouTube, bahkan yang paling parah main game juga nggak di unmute gitu kan, keluar suara bocor, suaranya keluar bocor lagi main game gitu, wah dia lagi main game nih gitu. Walaupun ada misalnya kalau di sekolah saya ya itu anak-anak gimana caranya biar tetap buka kamera, terus
ya tadi perlu ice breaking itu kan dari sisi gurunya. Jadi yang bisa Umi Lia atau Ibu Lia lakukan adalah tadi minta ketika pembelajaran secara daring, tipe anak ibu seperti itu minta diakomodasi sama gurunya. Kayak gitu. Bisa kok Bu, insya Allah. Yang penting komunikasi kuncinya gitu ya. Dan setiap orang tua mungkin saya himbau ayah ibu atau bapak ibu hebat di sini, ketika ada permasalahan ya hindari kita langsung ke pimpinan. Wah saya kan temannya kepala sekolah nih, saya temannya Bu Nuning. Bu ini jelek ngajarnya, saya langsung aduin. Nah itu nggak boleh kayak gitu, bukan jalurnya gitu ya. Yang paling cocok, paling pas adalah ya kita itu kan mitra nih sama guru anak kita gitu ya, mitra. Kita harus ya tadi komunikasi yang baik sama guru tersebut gitu. Apalagi guru wali kelas anak kita, apa yang harus kira-kira solusinya apa seperti itu. Jangan dikit-dikit langsung adu kepala sekolahnya, kan kasihan gurunya. Ya sampai kayak misalnya di kantor langsung adu ke atasannya gitu. Padahal kan fakta di lapangan realitanya seperti apa gitu ya. Walaupun biasanya untuk sekolah-sekolah saat ini kepala sekolah tuh di ruangan kepala sekolah tuh ada CCTV, mantau tuh gurunya lagi ngapain, gurunya main HP apa enggak, gitu ya kalau PTM seperti itu. Dan mengisi waktu anak yang kosong, nah itu harus bagaimana mengisinya. Nah di sini, sedangkan kan ibu-ibu juga banyak kesibukan di luar. Nah tadi ibu butuh support system yang bagus di lingkungan ibu. Support systemnya siapa? Tadi mungkin ada ART, Mbak ART, asisten rumah tangga, support system sama suami apalagi nih ya, ini emang harus benar-benar jadi tim kita. Tadi saya juga baca tuh di chat gini, ya gimana ya Bu, suami apa nih? Suami diem aja Bu, susah diajak diskusi, suka kesel, ya kasihan anak-anak gitu ya. Ya ini ikut parenting Bu biar suaminya ini. Tapi kan namanya suami itu nggak bisa lagi-lagi komunikasi yang baik gitu ya. Karena konflik masalah kita dengan sebagai orang tua antara suami dan istri itu membawa dampak sama anak-anak baik di sekolah gitu ya. Performanya seperti itu. Jadi butuh tadi support system gimana ngatur kira-kira kita harus punya jadwal, kamu hari ini habis ini seperti ini ya. Kalaupun dia misalnya boleh main HP, gitu, tertentu kan misalnya ada waktu itu juga yang ngatur adalah orang tua di rumah. Misalnya dia tidak boleh main HP, apa yang harus dia lakukan? Itu kita juga harus punya perencanaan kegiatan. Apa kegiatannya? Misalnya ada yang memang saya sudah melatih anak saya, si ini tugasnya nyuci piring, si ini tugasnya nyapu gitu ya, walaupun dari kecil ya boleh gitu, silakan, karena namanya pendidikan anak-anak di rumah itu adalah tanggung jawab suami dan istri, dan terutama kepala sekolahnya. Siapa kepala sekolahnya? Ayah. Jadi sosok ayah ini memang sangat-sangat bermain peran. Ya sampai saya dengerin tuh seminar Ibu Aisyah Dahlan. Di usia 50 tahun, 45 sampai 50 tahun ketika ditanya kepada para istri, ada apakah ibu ingin mengganti suami, itu ternyata yang menjawab seperti itu ada 50% lebih. Artinya dia udah sebel sama suaminya, ada kepikiran untuk ganti suami. Ganti suami bukan artinya mau nikah lagi, bukan ya Bu ya. Kesel kalau gitu ya. Artinya kan ini butuh komunikasi yang baik. Komunikasinya bapak itu kayak apa sih? Komunikasinya ibu tuh istri kayak gimana? Seperti itu Ibu. Yang tahu pasnya, cocoknya itu adalah ibu sendiri di rumah ya dengan lingkungan yang ada. Kita nggak bisa nyamain tadi setiap anak istimewa. Dia itu adalah cloningan kita gitu ya. Bukan cloningan ya, artinya dia tuh ada bagian sisi kita di situ. Kita pasti bisa, insya Allah bisa, karena dia anak biologis kita, dan tentunya berdoa kepada Allah. Lagi-lagi jangan sampai peran orang tua itu belas begitu aja. Belas itu bukan boring, itu bukan ya, tapi maksudnya kita tidak melibatkan Allah. Misalnya anak kita, aduh susah banget, kita doain Bu, bukan di drill. Kamu besok perkalian harus bisa, bukan ya Allah, supaya dia bisa perkalian. Kita doa sama Allah gitu ya. Kami juga sebagai guru gitu ya,
Kan ada anak-anak yang perlu scaffolding tuh pembelajarannya, bahasa ininya dia itu tipe yang paling lambat gitu ya. Kita doain terus, ya Allah sini biar ngerti, pembelajarannya menyenangkan, bermakna, punya berimbas kepada dirinya. Dan saya insya Allah ketika seperti itu ilmunya namanya ilmu bermanfaat. Itu aja ya Bu Noning ya. Masya Allah jawabannya Bu Jana ini. Ya, ibu-ibu sekalian ya, pagi ini kita sudah sarapan banyak sekali yang masuk ke otak kita ya. Semoga itu semua bisa merefresh ya semangat kita gitu ya. Dan memang sering saya dengar itu ya dari guru-guru anak saya juga, selama ini tuh orang tua itu sudah menjadi guru yang paling baik buat anak-anaknya gitu ya, sampai-sampai sekolah itu kasih penghargaan, sertifikat gitu ya buat orang tua di rumah gitu ya. Ya, memang menyadarkan kita kalau anak itu memang tanggung jawab kita kembali ya, tanggung jawab orang tua. Ya, semoga berkah ilmunya Bu Jana. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi boleh titip ke panitia ya, nanti kami sampaikan ke Bu Jana. Semoga Bu Jana berkenan untuk kami japri kalau ada titipan pertanyaan ya Bu. Ya, insya Allah Ibu. Sekadar berbagi ya, berbagi. Bukan pakarnya, apalagi psikologi sih kata. Ya, alhamdulillah Ibu sekalian sudah 9.31 karena hari ini juga ada beberapa acara yang mungkin Ibu sekalian akan ada waktu untuk yang lain gitu ya. Kita cukupkan kajian Hikari Parenting School pagi ini. Jazakumullah khairan katsir, terutama kepada Bu Jana sebagai pemateri pagi ini, kemudian kepada semua peserta yang mengikuti dari pagi tadi sampai sekarang. Semoga semua yang kita terima, kita lakukan hari ini memberikan keberkahan ya, mendapat keberkahan dari Allah ya, dan semoga kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah ya, sehat-sehat selalu dan semangat, tetap semangat. Insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pipi.